Terus saya share screen kan. Bentar. Screen. Oke, terus. Nah, mungkin dari teman-teman juga sudah ada yang belajar tentang aggregate function ya. Jadi kita mulai saja untuk pagi hari ini yang agak mendung. Oke, sebentar mau saya. Oke. Kalau misalkan suara saya nggak dengar, bilang langsung ya. Jadi, aggregation function. Nah, agregat ini tuh sebenarnya apa sih? Agregat itu mengkelompokkan intinya. Ya. Jadi ada fungsi untuk mengkelompokkan sejumlah kata. Gampangannya itu ya, kata atau baris berdasarkan kriteria-kriteria yang diinginkan. Seperti itu. Misalkan kita ada di sebuah kelas basis data, terus kita kelompokkan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Gitu ya, mana yang cantik, mana yang ganteng. Seperti itu. Oke, dan pasti masuk di salah satunya. Seperti itu ya. Dan juga gabungin juga dia ganteng dan juga dia cantik. Seperti itu. Tergantung dari kriteria yang kita inginkan. Oke, seperti itu. Jadi intinya itu, pegang dulu ya, agregat itu adalah pengkelompokan berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Itu dulu kata-katanya. Oke. Nah, fungsi-fungsi dari agregat ini banyak ya. Misalkan ada sum, HVG, AFG, average, min, max, dan count. Ini ya. Nah, ini fungsi-fungsinya beda-beda. Sum itu ini rata-rata sudah ada di Microsoft Excel ya. Seperti itu. Misalkan kayak sum, mungkin kalian sudah familiar ya. Sum, average, min, max, count. Nah, ini kita akan belajar. Bagi yang belum paham aja sih. Kayaknya ini sudah kalian pelajari dulu dan ini fungsi-fungsi ini familiar. Seperti itu. Intinya kita mengkelompokkan, terus kita cari. Kita cari misalkan jumlahnya atau rata-ratanya, nilai minimal dari sebuah komunitas, misalkan di basis data kita mau cari minimal IPK-nya berapa atau maksimal IPK-nya dari mahasiswa itu berapa. Terus juga kita bisa mencari jumlah mahasiswa di basis data itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Terus kemudian, nah ini kita tetap pakai untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita tetap pakai database UTS ya, UTS underscore company ya. Jadi silakan kalian download. Tapi rata-rata sudah ngerjain UTS semua, seperti itu. Nah, terus kemudian ini, fungsi yang pertama sum, SUM. Seperti itu ya. Sum ini adalah hasil penjumlahan. Itu ya, menjumlahkan semua kolom di employees. Seperti itu. Jadi kita ke Workbench dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang Workbench-nya error silakan diperbaiki ya, karena nantinya kuis dan UAS-nya terus pakai Workbench seperti itu. Jadi saya close all dulu. Nah, misalkan di sini ya, di tabel employees ini kan ada salary, di UTS kan sudah keluar ya. Nah, kita mau mencari jumlah salary di perusahaan ini. Seperti itu. Caranya kita count. Seharusnya ya, fungsi-fungsi yang ada di query itu kalian huruf besar. Fungsi termasuk select-nya ya, select, where, terus order, group by, distinct itu harus pakai huruf besar biasanya, tapi berhubung MySQL atau SQL query atau apapun itu masih baik hati, jadi kecil besar nggak akan pengaruh.
Tapi cuman kita mau menstandarkan aja jadi yang besar-besar aja seperti itu. Oke. Huruf capital ya. Terus kita mau mencari salary, misalkan salary ini ya. Gini. From employees. Gini. Nah, ini akan menghasilkan ini. Ini kalau count ya, berarti count itu hati-hati ya. Nanti saja deh kalau count, kita pakai sum dulu. Nah, ini jumlahnya. Jadi total salary yang harus dibayarkan oleh perusahaan X misalkan, itu sejumlah 691.400 dolar, US dollar ya di sini ya. Oke, sum berarti menjumlahkan semua salary di sini. 24.000 ditambah 17.000 ditambah 9.000, 6.000 sampai bawah sendiri. Hasilnya tadi ini sum. Itu dulu. Jadi kita jumlahkan semua atribut kolom salary. Oke, ini fungsi sum. Nah, kenapa kok nama kolomnya ini kok ada sum salary? Nah, karena kita belum mengganti namanya ini. Mengganti nama sesuai dengan keinginan kita. Biasanya kita kalau mengganti nama itu pakai apa? As. Betul, pakai as. Atau nggak pakai, nggak apa-apa. Misalkan ini ya, total salary. Ini juga bisa. Tuh. Atau pakai as. AS ya. Gini juga bisa. Oke. Cuman yang saya tahu rata-rata produk SQL kayak MySQL, Postgre, Oracle itu nggak pakai ini nggak apa-apa. Tapi lebih amannya memang gini sih. Lebih amannya ya, lebih aman seperti itu. Karena S ini dikenali oleh semua produk SQL ya. MySQL, Postgre, InnoDB, terus dan lain sebagainya seperti itu ya. Ini nggak lucu soalnya kita pada waktu ngoding PHP Java itu keluarnya kayak gini. Ini kan nggak lucu seperti itu. Misalnya kalian buat website ternyata select-nya ada SUM salary ini, sum salary ini kan nggak lucu. Kita harus mengaliaskan seperti itu. Misalkan total salary. Ini PowerPoint-nya sudah ada di URL, bisa kalian download seperti itu. Nah, seperti ini nanti jumlahnya. Seperti itu. Oke. Jadi semua fungsi seperti ini itu harus kalian aliaskan biar rapi aja. Ya meskipun ada hasilnya cuman agak rapi agar kalian pada waktu ngoding PHP Java itu aman. Nah, terus ada lagi yang function yang average. Ini untuk menghitung nilai rata-rata ya. Jadi tadi menghitung semua. Sum ini semua. Kalau kita ganti average itu berarti rata-rata. Rata-rata dari kolom salary ini. Dan hasilnya itu pasti satu kolom ya. Itu. Hasilnya kalau average, count, dan lain sebagainya itu hasilnya satu kolom. Oke. Seperti itu. Average. Berarti rata-ratanya berapa sih? Rata-rata gaji di karyawan perusahaan ini itu adalah 6.461 sekian seperti itu. Ini rata-rata ya. Seperti itu. Oke, terus di sini ada min. Nilai minimum dari semua isi kolom yang diinginkan. Ini isi kolom yang diinginkan ya. Seperti itu. Dan juga kalian harus pakai yang integer. Misalkan di sini. Apakah bisa sih? Saya coba. First name misalkan gini ya. Nah, 0. Nggak error. Kalau kalian inputkan string ini ya, misalnya di sini kan ada first name. Kalian sum, nggak error, cuman hasilnya 0. Seperti itu. Karena memang itu bukan angka string, hanya string. Oke. Kecuali kalau fungsi count, itu nanti ya count-nya. Ini sum ya, untuk menjumlahkan. Seperti itu. Min pun juga sama. Nah, min ini dia ternyata bisa string karena mungkin yang dicari
yang inisial paling awal. Kayak order by itu ya. Seperti itu. Oke, kita jangan pusing-pusing ya. Yang penting kalau misalkan ada integer, kita misalkan minimum salary-nya, kita pakai function min. Gini. Min salary gini ya. Berapa sih nilai gaji yang paling rendah gitu kan. Oh, ternyata gaji yang paling rendah 2.100. Kalau misalkan maksimumnya 24.000. Seperti itu ya. Oke. Ini min, ini max. Terus ada lagi yang count. Count di sini untuk menghitung jumlah baris ya, jumlah baris ya. Jumlah baris data. Count. Kalau ini yang tadi mana ya? Nah, ini menghitung rata-rata nilainya. Kalau sum itu ini menjumlahkan isi data dari si salary. Kalau count itu menjumlahkan barisnya, bukan isinya. Beda ya. Kalau sum itu isinya. Kalau count barisnya. Oke. Jangan keliru. Misalkan seperti ini. Select count bintang from employees. Select count employee ID. Select count salary. Ini akan menghasilkan nilai yang beda. Mungkin kalau kita logikakan, kita langsung praktek aja ya. Kita select count, misalkan bintang. Ini ya, saya nggak pakai alias dulu. Ini. Hasilnya 107. 107 ini apa ya? 107 ini adalah jumlah employee-nya di sini. Gitu. Oke, di sini nggak ada informasi totalnya ya. Oh, udah nggak apa-apa. Ini akan menjumlahkan semua employee, total baris data di employee. Sama halnya dengan ini, employee ID. Begitu, sama. Bintang ini adalah dia, ini ya, adakah perbedaannya? Ada. Apa sih perbedaannya itu? Nah, perbedaannya itu, ini bedanya ini ya, count bintang, count employee ID, count salary. Bedanya itu bintang ini akan meng-count data yang ada di employee. Pokoknya ada baris di employee dijumlahkan. Ada baris di employee dijumlahkan. Ini count bintang. Kalau kita secara spesifik employee ID ini, dia akan menjumlahkan employee ID. Bukan sum ya, count. Ini hasilnya 107. Yang ada isinya. Kalau employee ID-nya null, NULL null itu ya, null, nggak akan kehitung. Misalkan saya ganti salary ini. Misalkan salary di sini itu saya isi null ya, null ya. Bisa nggak ya di sini ya? Saya update. Update-nya di sini ini aja query teh. Update salary, set salary sama dengan null. Where employee ID sama dengan saya null. Oh, salah, sorry, employees. Nah, ya, kita jumlahkan. Tuh, 106. Beda kan? Tadi kita select count employee ID from M. Nah, ini. Yang employee ID itu 107. Yang salary itu 106. Gitu ya. Kalau kita tambahkan yang select count bintang, ini penting ya. Ini bakalan keluar di UAS. Nah, ini. Kalau count bintang 107. Kalau
count yang employee ID itu 107 juga. Kalau yang salary, kenapa 106? Karena count ini itu menghitung, kalau count bintang itu menghitung baris, jumlah baris yang ada isinya. Seperti itu. Kalau bintang kan, ini kan pasti kan kolomnya nggak satu, tapi kolomnya banyak. Itu, count bintang itu dia akan menjumlahkan baris yang ada di employees. Kalau count secara spesifik kolom ya, nama kolomnya itu dia akan menjumlahkan baris yang ada isinya. Bukan null, bukan empty. Ya. Seperti itu. Maka dari itu kenapa salary 106, kenapa employee ID-nya 107? Karena di sini tadi sudah saya update, nilainya null. Gitu. Ingat ya, bedanya ini ya. Bedanya bintang sama ini. Seperti itu. Terus Pak, kalau misalkan ditambah where, bisa. Bisa caranya where salary is null gini. Apakah bisa? Mari kita coba. Nggak bisa. Tetap. Gitu ya. Kenapa? Karena count ini function yang di dalam library-nya query SQL itu dia tetap akan menjumlahkan salary yang ada isinya. Gitu. Meskipun kita is null gini nggak bisa. Oke, gitu ya teman-teman. Kecuali kan is not null pasti ya 106 hasilnya. Tetap kali. Itu kenapa is nolnya kok bisa 0, Pak? Harusnya itu 106. Nah, maka dari itu count ini lebih gede powernya daripada where. Itu ya, meskipun kita giniin, tetap hasilnya bakalan 0. Gitu loh. Karena kita sudah where is null, terus kita count salary. Jadi count salary ini di dalam library-nya itu hanya mencari salary yang ada isinya. Seperti itu ya. Ini memang agak rancu ya ini ya. Tapi mungkin begitu sih. Mungkin fungsinya seperti itu nilai count ini. Bukan mungkin ya, itu memang bawaannya dari MySQL seperti itu. SQL ya, terutama SQL ya. Maka dari itu seperti itu sih count. Gitu. Kecuali kalau kita masukkan angka gini ya pasti bisa dia. Where salary sama dengan lebih dari 1000 tetap 100. Nah, seperti itu. Kita tambah gini ya bakalan 0 dia, 0 hasilnya. Seperti itu. Ya karena memang where count ini, count salary ini nggak ada kalau misalnya kita where is null gitu. Begitu sih. Tapi ini agak susah kalau yang ini ya. Jadi kita belajar basicnya dulu seperti ini. Gitu ya. Ini dulu bedanya count bintang, count kolom berdasarkan spesifik kolom. Oke. Seperti itu. Count itu pokoknya count itu akan menampilkan jumlah total dari barisnya itu yang ada isinya. Seperti itu ya, yang ada isinya. Oke. Nah, kalau kita tambahkan where kayak tadi is null tadi ya. Ini akan mengakibatkan yang pertama kita where-kan dulu salary is null kan hasilnya 1 pasti ya. Kalau misalkan nggak count gini ya, select all gini kan. Pasti hasilnya 1. Ini, nah 1 ini. Terus kita count gini kan, count salary. Ngerti gak maksudnya? Ngerti kan maksudnya kan? Jadi kita where salary pasti hasilnya 1. Cuman kita count ini isinya null. Gitu. Paham ya? Nah, kita gini dulu. Gini saya komen.
Nah, kita select all dulu. Kita pasti eksekusi pasti di where dulu. Query itu pasti mengeksekusi where dulu. Where. Oh, ada nih satu baris. Isinya null. Terus kita count. Count all pakai gini, hasilnya pasti 1. Ya kan? Employee ID 1. Nah, kalau salary kan salary-nya null. Terus di count. Hasilnya apa? Pasti 0. Itu ya. Gitu. Oke? Gitu. Penjelasan dari count dan where. Seperti itu. Kita cari where-nya dulu. Query itu memang flow-nya itu di where, baru kita function agregatnya. Seperti itu. Kita sudah dapatkan salary-nya. Oh, ternyata ada yang null nih, jumlahnya 1. Terus kita count. Ya 0 dong hasilnya. Kan salary kan 0 hasilnya. Seperti itu. Oke, ini count. Nah, ini nanti bisa dilihat di PowerPoint-nya kenapa seperti itu. Ini, function count tidak akan menghitung baris yang kolom terdapat null, menghitung baris yang kolom bla 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 jika terdapat null. Seperti itu ya. Oke? Seperti itu. Namun, jika Anda menginginkan hasil perhitungan jumlah baris dengan tidak mempedulikan nilai null, sebaiknya gunakan primary key atau pakai all bintang ya, select bintang ya, select count bintang ya. Seperti itu. Oke? Nah, terus kita melaju ke group by. By gitu kan. Nah, ini untuk mengkelompokkan secara spesifik. Berdasarkan apa yang sudah saya ceritakan awal-awal ya, secara spesifik. Seperti itu. Ini ya, kapan kita menggunakan group by? Ketika terdapat kolom lain selain agregat function di bagian select. Ketika hasil dari agregat function ingin dikelompokkan berdasarkan kolom yang lain, meski tidak ditulis di bagian select. Terus ada catatannya paling penting. Semua kolom yang bukan agregat function yang ditulis di bagian select harus dituliskan semuanya dalam perintah group by. Gitu. Ini penting sekali. Ini ya, catatan ini sangat penting. Jadi kalau kalian menulis di group by, misalkan ada contoh seperti ini ya. Ini contoh normalnya, select department ID, count bintang, from employees, group by department ID. Nah, kalau kalian mau menambahkan di sini itu misalkan salary gini ya. Salary. Kalian juga harus menambahkan group by-nya salary gini. Ini sudah peraturan dari query-nya, SQL-nya. Kenapa? Karena bisa saja departemen ID misalkan informatika itu kan salary-nya kan beragam, nggak hanya 4 juta, 5 juta, nggak hanya 4 juta atau 5 juta, bahkan ada 8 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta. Seperti itu. Kan beda-beda, nggak unik. Maka dari itu kita harus menambahkan group by salary di sini. Jadi kita akan mengelompokkan departemen informatika, gajinya berapa. Gajinya berapa, misalkan informatika gajinya 10 juta itu berapa orang. Misalkan ada di salah satu BUMN itu departemen IT-nya yang gajinya 10 juta itu berapa orang. Seperti itu. Kalau kalian menuliskan salary di sini ya, di select-nya. Kalau kalian nggak menuliskan select-nya ini ya nggak perlu. Seperti itu. Begitu. Ini group by. Terus kita praktekkan aja di sini group by-nya. Nah, di sini akan menghasilkan, bentar, saya cocokkan. Jumlah karyawan di departemen. Berdasarkan departemen ID, ingat ya.
Gitu. Kita menaruh fungsi count di sini. Jadi kita tahu bahwa departemen ID-nya, ini ternyata ada yang nggak punya departemen ya. Ternyata departemen ID-nya 10 itu jumlahnya hanya 1. Departemen 20 ID-nya ya jumlahnya 2. Seperti ini. Gitu ya. Kalau nggak ada count, hasilnya cuma seperti ini. Jadi dia menggerubaikan, dia nilainya nggak akan double. Nggak akan double. Misalkan nggak pakai gerubah ya, misalkan ya, saya komen. Nah, pasti double. 0, 10, 20, 20 itu double. Karena dia nggak digrupkan berdasarkan kriteria tertentu, kolom-kolom tertentu. Oke? Sebentar. Begitu. Terus sampai mana tadi ya? Saya cek dulu. Nah, ini. Jadi kita mau mencari jumlah departemen ID. Jumlah karyawan di departemen. Seperti ini hasilnya. Ini group by. Jadi kita kelompokkan ke dalam departemen-departemen, kita kelompokkan tergantung keunikan ya. Jadi kalau departemen ID-nya 1, 2 berarti ada 2 baris nantinya. Gitu. Oke. Ternyata di employees ini ada yang departemennya kosong, maka dia jumlahnya 1. Begitu ya teman-teman. Karena ini count bintang, bukan departemen ID. Kayak gini misalkan ya. Departemen ID-nya 0-nya masih ada, berarti di sini ada departemen ID-nya 0, bukan 0 ya, 0. Beda, oke? Coba saya lihat, nah ini ada 0 ya. 0 ya, bukan 0 ya, ingat ya, 0 itu beda dengan 0. 0 itu beda dengan 0. 0. Begitu ya, teman-teman. Coba kita ganti ini, kita ganti 0 juga ya. Mana sih? Ini ya, employee ID-nya berapa ini? 178. Set department ID sama dengan 0, well, ID sama dengan 178. Gini. Ya, update ya. Ces. Terus kita lihat. Jadi, apakah nilai 0-nya ini masih ada? Tuh, nggak ada. Begitu ya. Tapi tetap dia kehitung kalau di sini. Seperti itu. Karena kita itu menselect departemen ID. Begitu. Kalau kita hapus, misalkan, tetap ada. Karena kita group by-nya departemen ID. Beda lagi kalau nanti kita group by-nya yang lain. Seperti itu. Tapi ini berhubung di sini departemen ID-nya Ki ya. Maka dari itu dia muncul juga di sini. Seperti itu. Begitu ya. Atau memang ini fungsi dari group by. Jadi di group by itu dia menampilkan semuanya. Nampil semua departemen ID. Meskipun dia 0 tetap tampil. Nah ini ya, ini cuma agak membingungkan juga sih fungsi group by seperti itu. Dia ternyata lebih besar daripada count. Jadi meskipun count ini harusnya ya, kalau nilai 0 itu nggak tampil. Ternyata kita pakai group by tampil. Seperti itu. Tetap tampil dia 0-nya di sini. Nilai 0-nya, 0-nya ya. Itu. Oke. Terus nah, di sini ada lagi berdasarkan group by-nya 2 kali dan inner join. Jadi di sini ada select-nya, select location. Kita akan mencari ini query untuk mencari jumlah
departemen di lokasi tertentu, di lokasi misalkan di sini ada kota-kota Roma, Italia, dan lain sebagainya. Seperti itu kita coba tes. Nah, misalkan di London ini jumlah departemennya berapa, itu bisa query seperti ini. Kita group by ini nggak hanya cuman select from group by, bisa inner join bisa juga, ditambahi where juga bisa, seperti itu. Oke, kalau pemakaian inner join seperti ini. Jadi kita from-kan dulu tabel pertamanya apa, terus kita inner join-kan lokasinya. Terus kita cari berdasarkan group by location ID. Dan ingat ini ya, kalau sekali kita menuliskan nama kolom selain group by, gini ya, misalkan kayak gini, itu dia akan error. Sorry ini. Nah ini, misalkan saya gabungin, dia akan error. Tapi memang beberapa programmer itu bisa men-setting ini di PHP MyAdmin-nya atau di Workbench-nya. Jadi sebenarnya settingan awalnya SQL itu begini nggak bisa. Settingan awal hostingan di hosting di luar ya. Kalau nggak salah yang MySQL yang versi 8 ke atas kalau nggak salah itu kalau seperti ini kita group by location ID terus kita menambahkan select-nya di sini dia error. Tapi kalau versi-versi lama itu bisa. Seperti itu. Versi baru bisa dibikin seperti ini nggak error. Ini kebetulan settingan saya itu nggak error karena memang saya setting group by-nya biar bisa seperti itu. Tapi kalau settingan standar default-nya PHP MyAdmin Workbench, standarnya MySQL itu nggak boleh seperti ini. Seperti ini nggak boleh. Seperti ini ya. Seperti itu. Karena memang saya ada beberapa project di BUMN dan settingannya itu settingan lama. Jadi saya harus mengikutinya. Dan di settingan lama itu ternyata group by-nya boleh seperti ini. Jadi ya saya hidupkan seperti itu. Terus caranya gimana Pak settingnya? Yaitu silakan kalian cari di Stack Overflow atau W3 School juga ada cara men-setting agar group by select-nya ini bisa. Soalnya memang kadang-kadang ada beberapa case di real world-nya. Memang saya akui real world itu membutuhkan ini tanpa harus kita group by-kan. Tapi untuk kuliah basis data kita dan versi basis data yang terbaru yaitu database ya itu wajib ketika kita mensilek apapun itu kita harus menggroup by kan kita tulis di sini seperti itu soalnya kita harus move on ya jadi kita nggak bisa ketika kita memilih sesuatu kita bertahan dengan pilihan kita padahal itu nggak sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak bisa move on, ya jangan tinggal di Indonesia. Maksudnya jangan belajar basis data seperti itu. Karena semua IT itu berkembang pesat. Dan kita nggak boleh hanya fanatik di satu pilihan. Seperti itu. Jangan fanatik ya intinya itu. Apapun itu. Nggak hanya mata kuliah, tapi tentang kehidupan pun jangan terlalu fanatik. Suka boleh, tapi jangan fanatik. Seperti itu. Oke, terus kemudian di sini kita juga bisa pakai where di group by-nya. Kita misalkan di sini kan, kita where aja, kita pakai where, misalkan location ID-nya itu, saya ping location ID-nya di atas 1.500 misalkan. Bisa juga seperti ini. Jadi 1.400-nya bakalan hilang. Oh ya, nah ini ada error code ini. Sebentar, ini error code ini penting banget ya. Jadi ini error column location ID in where clause is ambigu. Kira-kira kenapa ini kok ambigu? Ada yang bisa jawab? Bantu. Kenapa? Kurang lock. Betul.
kurang location, kurang tabel yang dituju siapa. Karena location ID ini ada di 2 tabel. Itu ya, di departemen ID-nya itu ada ini saya. Di departemen ID ada location ID. Tadi kan kita joinkan location ID. Di location ID juga ada, di location, tabel location juga ada location ID. Jadi dia bakalan ambigu. Jadi kita harus tambahkan log di sini. Seperti itu. Kecuali kalau di departemen ID-nya itu memang nggak ada location ID, boleh. Tapi kalau di 2 tabel ada nama kolom yang sama, kita harus menginsertkan, menambahkan satu ini. Entah itu aliasnya atau nama tabelnya. Seperti ini. Boleh juga. Tapi karena, ini. Nah, tapi karena di sini itu kita sudah memakai alias, maka nggak bisa. Seperti itu. Kita harus log. Seperti ini. Gini. Oke? Seperti itu. Kita di group by bisa menambahkan where, left join, inner join, atau union all juga bisa. Seperti itu. Terus kita juga bisa mengurutkan. Ini mengurutkan berdasarkan, oh ya ini harus besar semua ya, kita standarkan aja. Group by. Ini. Kita bisa juga mengurutkan berdasarkan jumlahnya. Dan ingat ya, misalkan kayak gini, misalkan saya count location ID kayak gini ya. Oh ya, log gini ya. Terus kita S total location kayak gini. Hasilnya kan seperti ini. Total location-nya kan ada. Sebentar ya, nunggu dulu ya, ada azan ya. Nanti kalau di rumah kalian suaranya keganggu. Nunggu 5 menit.
Oke, tes kita lanjutkan ya. Jadi seperti ini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi group by itu harus tergantung dengan select-nya juga. Kalau group by-nya satu, select-nya juga harus satu ini. Location ID dan count-nya ini boleh. Tapi kalau cuman kayak gini, location city-nya kita men-select city-nya juga nggak bisa. Karena city itu, city di sini mungkin aja satu lokasi itu city-nya banyak. Bisa juga kan. Satu ID misalkan namanya mungkin kesalahan data, misalkan satu lokasi misalkan namanya Roma, ID-nya satu Roma, terus ID 2 Roma juga. Nah itu bakalan error database-nya. Maka dari itu mungkin ya para pendiri founding foundernya itu mengkasih group by-nya harus sesuai dengan select-nya, harus sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Sepertinya kita juga bisa menambahkan where juga di group by. Seperti itu. Oke. Ini tadi error apa ini? Nah, terus kita juga bisa tadi sampai mana ya? Oh, mengorderkan berdasarkan location ID yang paling banyak itu siapa misalkan, yang paling tinggi dulu ya, yang paling rendah dulu. Nah, ingat ya, apapun query-nya itu kita nggak boleh menambahkan kolom yang alias. Misalkan kita where juga kayak gini ya. Sorry, saya ulangi lagi. Misalkan where gini, misalkan total lokasinya khusus yang di atas 2. Misalkan saya mau pengen nyari jumlah lokasi itu yang lebih dari 2. Ada soal misalkan ya. Tampilkan lokasi mana yang khusus lokasi yang mempunyai jumlah departemen lebih dari 2. Itu kita pakai having count ya. Nah, kalau kita kayak gini misalkan, saya belum tahu nyoba ya, gini, nggak bisa. Oke. Itu fungsi having count itu nanti mungkin minggu depan aja deh. Oh, yang dulu juga sudah saya jelaskan ya tentang having count ya. Oke, nggak usah deh. Jadi gini, jadi order juga, misalkan kita balik lagi ke order by ya. Kalau having count tadi itu, kalau kita mau mencari di satu lokasi, misalkan kan banyak departemen, itu kita cari yang departemennya yang lebih dari 2, jumlahnya lebih dari 2, itu pakai having count. Nah, kalau pakai order by itu mengurutkan berdasarkan ascending atau descendingan. Misalkan kita urutkan total location-nya. Kita nggak bisa kayak gini ya. Kita nggak bisa kayak gini ya. Ini kok masih error ya? Kenapa? Nah, kita nggak bisa kayak gini ya. Ordernya langsung pakai alias. Alias, nggak bisa. Kita harus menuliskan lagi di sini. Kita ganti. Begini baru bisa order by. Nah, gini baru bisa. Kalau cuman kayak gini, misalkan total log. Oh, juga bisa ternyata. Oh, baru tahu saya malahan. Ini biasanya itu nggak bisa. Seperti harusnya itu seperti ini ya. Ternyata kalau order by bisa di alias. Saya baru tahu. Seperti itu ya. Soalnya saya pernah nyoba di Postgre kalau salah itu order by-nya harus ditulis seperti ini. Gini. Juga saya baru tahu ternyata alias juga bisa. Seperti itu sih ini ya. Berarti bisa juga seperti ini, tapi bisa juga seperti ini. Seperti ini ya, langsung aliasnya. Juga bisa. Seperti ini juga bisa ternyata. Soalnya memang ada beberapa query yang nggak bisa pakai alias, kayak gitu. Yang sudah saya jelaskan dulu ya, misalkan concrete itu mungkin juga nggak bisa. Tapi nggak tahu ya, misalnya saya belum nyoba juga seperti itu. Gitu sih. Tapi lebih amannya, saran saya itu kita tuliskan seperti ini aja. Karena
beberapa produk dari query perusahaan query misalkan MySQL, Postgre itu kadang-kadang memang nggak bisa pakai alias seperti itu. Pengalaman saya ya. Oke, terus nah ini untuk latihan. Ini ada latihan, ada tugas. Ini latihan untuk langsung aja ya kita bahas langsung. Total semua salary karyawan yang ada di perusahaan tersebut, perusahaan ini teh. Ada yang bisa nuliskan query ke saya di chat? Soalnya ini ya, total semua salary karyawan yang ada di perusahaan ini berarti di tabel employees ini. Ayo, kalau ada soal seperti ini, total semua salary karyawan, gaji karyawan yang ada di perusahaan ini, pakai apa query-nya? Sum. Betul, pakai sum-nya apa query-nya? Select, sum-nya yang di sum apa? Salary. Betul, ya salary. From employees, kayak gini aja, nggak perlu group by, oke? Seperti ini. Gajinya kayak tadi ya, contoh yang kayak tadi ya, seperti itu. Ini jumlah salary-nya. Terus jumlah karyawan yang bergaji lebih dari 20.000. Jumlah karyawan yang bergaji lebih dari 20.000. Jumlah karyawannya ya. Bentar. Jumlah karyawan yang bergaji lebih dari 20.000. Caranya gimana? Penambahannya apa dari query ini? Tambahkan nama dan grup by namanya. Grup by nama. Salah, Pak. Masih salah itu ya? Ada yang lain? Gini Pak, dikasih count yang dihitung tuh apa? Gaji karyawannya. Habis Ini itu count. dikasih where. Ya, terus oke. Habis itu count-nya dari apa namanya? Nampilin namanya ya Pak ya? Mohon maaf Pak. Enggak, Nampilin nama karyawan. jumlah karyawannya aja. Jumlah karyawannya gajinya 20.000 itu ada berapa sih? Kayak gitu. Oke, ya udah berarti gini Pak, select count salary-nya from Hmm. employee where salary lebih dari 20.000 gitu Pak. Ini. Harusnya Pak. Satu. Iya. Jumlah karyawannya bergaji lebih dari 20. Betul, satu. Memang satu. Coba, saya juga belum tahu. Saya select salary-nya. Ternyata ini 2.000 ya. Ya, benar cuma satu. Kayak gitu ya. Kayak gini. Select count salary. Jumlah karyawan yang bergaji lebih dari 20.000. Cuman seperti ini aja. Seperti itu. Bedain jumlah sama total ya. Memang agak rancu sih. Count sama sum itu memang kebanyakan keliru. Kapan kita harus pakai count, kapan kita harus pakai sum. Seperti itu. Itu harus kalian pelajari benar-benar ya bedanya count sama sum. Benar pakai ini. Jumlah karyawan ya. Yang bergaji lebih dari 20.000 itu ternyata cuma ada satu. Berarti yang lainnya mungkin ini 20.000 ini mungkin bos. Seperti itu. Yang gajinya cuma 20.000 ini dollar ya, berarti ya. Wow, berapa? Wow. 3.000 itu aja 200 itu 2 juta. 20 juta, 200 juta per bulan gajinya, misalkan seperti itu. Oke, terus ada lagi satu soal. Jumlah karyawan yang berada di departemen marketing. Jadi di employees ini ada departemen ID. Tapi kita khusus cari yang marketing. Berarti kita gimana? Left atau berarti kita harus joinkan kan? Kita joinkan, soalnya saya kopikan dulu biar enggak.
Jumlah karyawan yang berada di departemen marketing. Ini ya, ini string ya. Berarti di sini ada employee, di sini ada departemen. Departemennya marketing. Ada nggak di sini marketing ya? Nah, ada nih. Marketing. Berarti kita left atau inner. Nah, kita harus menjoinkan sih sebenarnya. Kita harus menjoinkan antara tabel 1, tabel employee dengan nggak bisa. Tabel employee dengan tabel yang lainnya. Misalkan kita sudah tahu bahwa inner, ya betul inner. Kita sudah tahu bahwa departemen marketing, nama marketing ini ada di tabel departemen. Maka kita harus menjoinkan antara employees dan departemen. Kita inner join department. Gini ya. Tapi kita harus misalkan EMP di sini. Ini apa JSON tabel ini? Department. Tab ini. Terus kita on kan, kita left join. Inner join kok saya left terus sih. EMP harus kolom yang berhubungan. Misalkan departemen ID sama dengan departemen ID. Nah, terus where apa? Di departemen sini kan ada departemen name. Jadi departemen name misalkan sama dengan langsung aja kita sikat marketing seperti itu. Jumlah karyawan. Berarti kita bisa pakai count bintang, bisa pakai EMP employee ID, bisa juga seperti ini. Jumlah karyawannya berada di departemen marketing. Oh, ternyata cuma 2. Seperti itu ya, teman-teman. Begini saja. Terus kalau misalkan ada soal lagi, misalkan nah itu soalnya buat latihan aja deh, buat tugas ya, tugas hari ini ya. Jadi ada 5 query yang harus kalian kerjakan. Sekarang jam 11.37. Nah ini 5 soal ini kerjain dalam waktu sekarang jam 10.40 sampai kuliah ini berakhir sampai 12:30 ya. Jadi ada 5 query. Ini pakai database yang UTS ya. Terus tuliskan query-nya diketik ya, jangan di screenshot semua. Jadi misalkan ini query-nya kalian ketik, misalkan saya bikin Word ya. Nah, ininya kalian copy misalkan di sini. Nah, terus hasilnya kalian screenshotkan misalkan seperti ini ya, print screen. Nah, kayak gini juga. Seperti itu. Oke. Nah, tugasnya itu ada 5 query. Yang nomor pertama, rata-rata gaji karyawan di perusahaan. Di perusahaan ini. Di perusahaan ini ya, rata-ratanya gajinya berapa. Terus yang kedua, tampilkan jumlah karyawan beserta nama negara. Di setiap negara. Ya, tampilkan jumlah karyawan beserta namanya. Di setiap negara. Jadi kan negaranya banyak. Nah, itu setiap negara harus tahu. Misalkan negara Indonesia itu jumlah karyawannya berapa. Terus negara apa saja di sini ya. Bentar, saya lupa. Country ini ya. Bentar. Nah, di sini ada negara Argentina itu jumlah karyawannya berapa. Australia jumlah karyawannya berapa. China jumlah karyawannya berapa. Dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Japan ini berapa jumlah karyawannya. Seperti itu ya. Dan nama negaranya ya. Terus yang nomor 3, tampilkan jumlah karyawan beserta namanya. Nama departemen ya. Bukan nama karyawan ya. Yang nomor 2 ini nama negaranya. Kalau yang 3 nama departemen di setiap departemennya. Misalkan departemen IT itu jumlahnya karyawannya berapa. Departemen marketing itu jumlah karyawannya berapa.
di setiap departemen. Jadi ada departemen marketing, IT, bla bla bla, itu jumlahnya berapa per departemen. Dan yang nomor 4, tampilkan total gaji, total ya, gaji karyawan beserta nama negaranya di setiap negara. Jadi misalkan negara China itu total gajinya berapa, total gaji karyawannya. Seperti itu. Terus yang nomor 5, per departemen. Seperti itu. Oke, dari tugas ini apakah ada pertanyaan? Atau kalau nggak ada pertanyaan dari materi yang ini, sebelum-sebelumnya ini, apakah ada pertanyaan? Ini ya. Apakah ada pertanyaan saudara-saudara? Seperti itu. Permisi Pak, slide-nya bisa dikirim ke Discord ta? URL-nya nggak bisa saya buka. Oh, bisa. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ada yang lain kah? Saya kirimkan ke Discord dulu. Di basis data ini ya. Oke, ada lagi yang mau tanya. Jadi query-nya, database-nya ada di UTS ya, yang pakai UTS yang kemarin. Itu. Oke, apakah ada pertanyaan lainnya? 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, jadi seperti itu aja. Jadi kalau misalkan masih ada pertanyaan dan malu, bisa lewat Discord secara personal ya, seperti itu. Oke, untuk kuliah hari ini demikian, sudah selesai ya. Jadi nggak perlu lama-lama dan silakan kalian kerjain tugasnya ini, seperti itu. Nah, cuma 5, paling setengah jam atau 10 menit sudah selesai mungkin, seperti itu. Oke ya, selesai untuk hari ini. Kalau ada Pak, pertanyaan, mau tanya. ya silakan. Tempat pengumpulannya belum ada ya di ULS ya Pak ya? Oh iya, betul sekali. Saya bikin sekarang deh. Jadi, saya bikin sekarang aja ya. Batas pengumpulannya jam 12:30, jadi jangan telat ya. Ini waktunya lumayan lama, 40 menit. Itu bisa kalian kerjain langsung. Paling kalau yang pro itu 15 menit selesai. Bentar saya bikinkan dulu. Upload. Permisi Pak, kalau Ya. misalnya ULS itu masih error sampai pengumpulan gimana ya Pak? Nah, itu. Terus buka ULS nge-lag sekali, nggak bisa Ya, buka. iya, betul. Jadi saya saya terima di email itu jam maksimal 12:30 ya. Setelah itu nggak saya nilai ya. Oke. Nah, apa bagi yang error ULS-nya, jangan dadaan ya, karena mungkin memang teman-teman kalian juga ngumpulnya bareng-bareng. Jadi saya kasih waktu sampai 12:30 di ULS dan di email. Tapi lebih baik kalau yang bisa di ULS, silakan kumpul di ULS saja. Oke, sampai jam 12. Ya, nanti otomatis ketutup ya di ULS-nya, seperti itu. Oke, 46 menit, lumayan. 5 query aja. Oke, apakah ada pertanyaan? Saya stop ya sekarang. Oke, Format penamaannya Pak? formatnya seperti biasa sih sebenarnya. Bentar, saya infokan di sini aja. Formatnya week 8A NRP gitu ya. Dot, boleh PDF, boleh Word, boleh. Seperti itu. Word aja deh. Seperti itu. Dot X, seperti ini. Bisa juga PDF juga bisa. Oke, ada lagi dari tempat pengumpulannya?
Oke ya. Boleh nanti saya minta videonya juga, Pak. Ini saya nge-like dari awal, Pak, jadi nggak bisa ini. Ini sudah saya record, nanti saya kirimkan. Gitu sih. Baik, Pak. Terima kasih. Boleh ini juga mau saya tutup Pak Afriza. Sebentar ya. Jadi adakah yang mau tanya lagi? Siap. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya tutup ya, teman-teman. Jadi tetap semangat kuliah online ini, dan mungkin masih lama sekali ya. Mungkin sampai tahun depan, pertengahan tahun depan pun masih online. Karena Pak, dari ya, Pak, mau nanya Pak. gimana? Kalau misalnya kan saya buat tugasnya terus nulisnya kan di Word. Nah, tapi saya nggak bisa nunjukin screenshotannya, soalnya kayak saya belum kayak ada aplikasinya. Soalnya setiap saya download pasti error gitu, Pak. Gimana? PHP MyAdmin bisa nggak? Bisa ya? Waktu itu coba saya download tapi kayak error research gitu, Pak. Jadi kayak masih nyari aplikasi lain sih, Pak. Kalau PHP MyAdmin error nggak? SAMPP atau WAMPP? Belum beberapa sih, Pak. Yang kemarin saya coba tuh kayak PHP MyAdmin sama apa gitu. Itu kayak error gitu sih, Pak. Tapi yang lainnya belum. Itu aja sih, Pak. Coba nanti install yang PHP MyAdmin, SAMPP aja dulu, terus nanti kalau misalkan masih error, screenshotkan ke saya ya errornya ya. Nah itu. Nanti virus di disable. Ada yang bisa bantu kah? Mungkin pengalaman firewall, mungkin antivirus bisa aja. Selama ini sih error saya ya. Yang pertama itu portnya. Portnya mungkin kamu sudah install Skype itu ya. Terus ada beberapa aplikasi yang portnya tabrakan, itu bisa aja. Tapi yang lain saya belum mengalami sih. Error aplikasi, error install Workbench atau PHP MyAdmin ya. SAMPP. Itu kamu download coba SAMPP yang pertama, yang kedua WAMPP. WAM ya. WAMPP. Gitu. Di laptop saya sih pakai WAMPP seperti itu. WAMPP gitu, Pak. WAMPP ya. Itu buat coding PHP sih, tapi di sana juga sudah terpackage sama MySQL-nya juga. Kamu coba dulu. Apa ada yang error sama ya, install PHP MyAdmin error ya, entah lewat SAM, SMPP atau WMPP atau Workbench seperti itu. Soalnya itu penting banget buat ngerjain tugas, ngerjain kuis, UAS juga seperti itu. Oke, kalau nggak ada, sebentar dulu. Oke, saya tutup ya teman-teman basis data KPA. Dulu saya error Pak, nggak reinstall semua, reinstall matiin antivirus, firewall. Nah itu ya bisa dicoba ya, yang error ya. Sarannya dari Jericho. Di disable antivirusnya, terus reinstall atau dimatiin antivirusnya, terus firewall-nya juga. Seperti itu. Oke. Bisa juga, bisa dicontoh juga. Oke ya, untuk bukti presensi ya bisa di-on-kan kameranya. Ternyata saya dimintai foto-foto dari kalian seperti itu. Pak, ini yang nggak ada kameranya gimana Pak? Ini juga saya sudah itu sih Pak, apa namanya, wallpapernya udah muka saya sih Pak. Gimana Pak? Entah, nggak apa-apa. Yang bisa aja ya. Oke Pak. Oke. Lucu-lucu ya. Oke. Maaf Pak, saya tidak nggak apa-apa. Jadi memang random kok, kadang-kadang disuruh ngasih bukti on kamera seperti itu. Oke ya, karena ini memang kita udah mulai kebiasaan ya.
Jadi untuk semester depan mungkin masih seperti ini. Ya semoga saja segera masuk ya. Karena memang di kampus juga sudah banyak perubahan. Gedung baru, lift baru, ini mau dibangun lift baru nantinya. Sudah ada. Oke, saya print screen dulu. 5, bentar ini apa nih? Maaf Pak, saya tidak nggak apa-apa. Webcam naik Pak harganya. Iya, betul ini serius loh. Jadi saya dulu nemenin temen untuk beli webcam di Margorejo itu ya. Itu mau apa itu orang lupa lamanya. Di Margorejo itu harganya naik Pak 50.000. Waduh, masa gara-gara gini online 50.000. Oke. Saya screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Cukup untuk siang hari ini. Jadi kalau misalkan ada yang mau tanya, silahkan lewat Discord ya. Pak, saya mau nanya. Ya, Yang nomor silakan. 1 itu total semuanya ya, Pak? Rata-rata gaji karyawan ya. Sorry, rata-rata semua karyawannya ya, Pak? Semua nggak ada WER. Itu. Oh ya, baik, Pak. Oke. Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman basis data KPA. Silakan melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Saya tutup ya. Terima kasih, Pak.